lagi di mana? Ya, ini dia kampusku, Universitas Riau. Keren kan guys kampusku? Oh ya guys, baju yang aku pakai ini baju jurusanku loh. Aku dari jurusan Teknik Kimia. Keren kan guys? Oh ya guys, aku nemu nih orang yang baju sama kayak aku, samperin yuk. Kak, misi kak. Ya. Kak. Guys, baju kami sama guys. Kak, kakak dari jurusan Teknik Kimia juga ya kak? Iya. S1 atau D3 kak? D3, D3 yang mana ya kak? yang program studi teknologi pulp dan kertas. Oh, aku pernah dengar sih gedungnya yang di belakang teknik ya kak? Yes, betul banget. Katanya gedungnya itu cantik kali ya kak? Bagus sih. Mau kakak kasih lihat? Kakak ada videonya? Boleh lah kak. Guys, kami mau lihat video guys. Bye bye, see you. Universitas Riau berada di Bina Widya, kilometer 12,5, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Universitas Riau memiliki program studi baru. Program studi yang berada di bawah naungan Teknik Kimia. Program studi ini merupakan satu-satunya program studi pulp dan kertas yang terdata di Menristek Dikti. Program studi teknologi pulp dan kertas bekerja sama dengan Tanoto Foundation and April. Program studi ini memiliki 7 ruang laboratorium, 6 ruang kelas, dan 2 ruang meeting. Sebagian besar tenaga pengajar di program studi teknologi pulp dan kertas merupakan praktisi yang bekerja di PT RAPP. Program studi ini diresmikan oleh Muhammad Nasir selaku Menristek Dikti pada 29 Januari 2019. Kini program studi teknologi pulp dan kertas berhasil meraih 9 kriteria BAN PT dengan nilai baik hingga 21 April 2025. Jadi, program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas merupakan program studi ke-94 di Universitas Riau. Nah, tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan kami di Program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau. Saya Stefania dari TPKB. Nama saya Velta Agustina dari TPKB. Nama saya Muhammad Siddiq Rahmat Anwar dari TPKB. Halo guys, kami dari kelompok 4, program studi D3, Teknologi Pulp dan Kertas Kelas B angkatan 2019. Universitas Riau. Di sini kami akan membahas mengenai kimia selulosa dan turunannya. Menarik bukan? Jangan sampai kelewatan ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebelum kita membahas mengenai selulosa dan turunannya, kita harus tahu dulu apa sih itu selulosa? Jadi, selulosa itu merupakan senyawa seperti serabut yang tidak larut di dalam air. Dan umumnya, dia berada pada dinding sel pelindung tumbuhan. Misalnya,
seperti pada ranting pohon ataupun dahan pohon. Selulosa adalah komponen terbesar dalam penyusun pohon. Namun ada juga komponen lainnya seperti hemiselulosa, lignin, ekstraktif, dan masih banyak lagi. Nah, benar sekali tuh. Jadi di dalam pohon itu umumnya terdapat 38 sampai 50% selulosa, 23 sampai 32 hemiselulosa. Sedangkan lignin itu dia biasanya 15 sampai 25%, sedangkan ekstraktif 2 sampai 8%. Jadi, bagaimana dengan penyusun selulosa itu sendiri? Penyusun selulosa. Jadi, penyusun selulosa itu biasanya glukosa. Nah, seperti yang terlihat pada gambar tersebut, selulosa itu dirangkai oleh rangkaian glukosa. Dan biasanya dia merupakan polimer tak bercabang yang dimana dia dihubungkan oleh 1,4 beta glukosida. Terus, untuk komponen penyusun hemiselulosa, yaitu adalah galaktosa, silanosa, manosa, dan glukosa. Lignin disusun oleh komaryl alkohol, sinapil alkohol, dan koniferyl alkohol. Komponen penyusun ekstraktif adalah resin dan terpen. Oh, jadi gitu. Lalu selulosa itu bisa dikonsumsi nggak sih? Selulosa itu tidak bisa dikonsumsi oleh manusia karena kita tidak mempunyai enzim selulase. Berbeda dengan binatang seperti misalnya sapi nih ataupun kambing, mereka itu mempunyai enzim selulase, jadi mereka bisa mengkonsumsi. Nggak mungkin kan kita mengkonsumsi rumput seperti ini? Iya juga sih. Selulosa itu ada 3 jenis, yaitu selulosa alfa, selulosa beta, dan selulosa gamma. Selulosa alfa itu digunakan sebagai penentu tingkat dari kemurnian selulosa, dan dia memiliki derajat polimerisasi antara 600 sampai 1500. Dan selulosa alfa itu tidak larut dalam NaOH 17,5%. Sedangkan untuk selulosa beta dan selulosa gamma, dia larut di dalam NaOH 17,5%. Dan apabila diendapkan, keduanya ini dapat dinetralkan. Perbedaan dari selulosa beta dan selulosa gamma ini terdapat pada derajat polimerisasi, di mana derajat polimerisasi selulosa beta lebih besar daripada selulosa gamma. Derajat polimerisasi selulosa beta yaitu berkisar antara 15 sampai 90, sedangkan untuk selulosa gamma yaitu lebih kecil dari 15. Di dunia ini, satu orang kira-kira mengonsumsi 120 kg kertas per tahunnya. Jadi semakin besar peluang perkembangan industri pulp dan kertas. Kertas sendiri ditemukan pada tahun 105 Masehi oleh seorang pegawai pengadilan Cina yang bernama Cai Lun. Nah, tahu nggak sih? Dibutuhkan lebih dari 1 ton kayu untuk memproduksi 1 ton kertas. Di industri sendiri, biasanya mereka menanam pohonnya sendiri. Yang biasanya ditanam itu, kalau untuk di Riau, biasanya pohon akasia dan pohon eukaliptus. Hutan tanaman ini sendiri disebut dengan hutan tanaman industri. Dan bukan hanya itu, masyarakat lainnya pun juga biasanya menanam. Sepertinya pohon ini merupakan pohon akasia yang juga bukan merupakan pohon hutan tanaman industri yang dimiliki industri pabrik pulp dan kertas. Dan biasanya 300 juta ton kayu diambil ataupun dieksploitasi setiap tahunnya untuk berbagai macam keperluan. Udah tahu dong apa itu selulosa? Lantas bagaimana dengan kegunaan dan bisa dijadikan apa aja sih selulosa? Selulosa itu selain bisa dijadikan kertas, dia juga bisa dijadikan benang, pakaian, pampers, dan masih banyak lagi. The purity and high absorption capability make our hygiene fibers the ideal choice for products like tampons and medical textiles. Our short-cut fibers are used for cosmetic products and even for fully flushable wet wipes, which have no negative impact on wastewater systems. Our skincare fibers improve the moisture management, transparency, and skin fit of sheet masks. By adding our fibers to food filtration papers, the porosity can be controlled to achieve optimized extraction in tea bags and coffee pads. Our specialty products are also used for various technical applications for the production of carbon. Kok bisa sih selulosa itu diolah menjadi begitu banyak produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Penasaran kan? Yuk ikutin terus video kami sampai akhir. Hasil atau rendaman yang dapat itu berbeda-beda. Misalnya kertas itu komponennya bukan hanya selulosa tapi ada hemiselulosa juga, yang otomatis rendamannya lebih tinggi daripada di sofil pulp
Hah? Dissolving pulp? Apa itu dissolving pulp? Dissolving pulp adalah pulp yang mempunyai kandungan alfa selulosa yang sangat tinggi, yaitu 90%. Contoh produknya adalah rayon. Jadi kenapa cuma ada komponen selulosa, hemiselulosa saja ada produk-produk tadi? Karena komponen kimia pohon lainnya seperti ekstraktif dan lignin tidak diinginkan dalam pembuatan pulp, sebab dapat mengurangi kecerahan pulp. Tadi kan kita udah bahas mengenai dissolving pulp dan selulosa. Sekarang kita akan mengenal lebih jauh cara mendapatkan selulosa dari bahan baku kayu dengan dissolving manufacture itu. Tahap pertama yaitu plantation atau penanaman bibit, lalu tahap perawatan dan penebangan. Kayu yang telah ditebang kemudian dikumpulkan dan diseradankan untuk mempermudah pemotongan kayu. Kayu yang telah dipotong akan diberi label berdasarkan waktu tebang, lalu selanjutnya diangkut ke pabrik. Log kayu yang sampai di mill akan disimpan di wood storage pada udara terbuka. Lalu log dikirim ke slicer deck untuk dipotong sesuai standar. Kemudian conveyor akan menyuplai log menuju debarking drum untuk pengupasan kulit. Kulit kayu tidak langsung dibuang, namun dikirim ke barge storage yang kemudian akan dibakar untuk dijadikan power di turbin. Log kayu akan dipotong oleh chipper menjadi chip. Kemudian chip akan disaring atau yang biasa disebut dengan chip screening. Pieces that are either too big or too small are returned to the hog fuel pile. Sorted chips are then washed and sent to the digester. When delivered, the content of the wood chips is approximately 50% water and 25% cellulose fiber. The cellulose fiber is what the mill needs to make pulp, which is the main ingredient used to make paper. The remaining 25% is a liquid called lignin. Lignin is the natural glue that holds the wood fibers together. In order to get to the fiber, the first order of business is to remove the lignin. Separating this brown-colored material happens in the digesters. The digesters are like large pressure cookers. The wood chips are placed in this vessel along with some liquid cooking chemicals called white liquor. The lid on the digester is closed and steam is introduced. As heat and pressure increase inside the digester, the lignin begins to dissolve and the wood chips begin to break down. Think of white liquor as soap, separating the wood fibers and washing out the glue, or lignin. The cooking liquid now containing the broken down lignin is called black liquor. Black liquor dapat direcovery menjadi white liquor. Chip yang telah dimasak masuk ke tahap washing dan screening. Di tahap ini, bahan pengotor akan dipisahkan dari pulp seperti pulp yang tidak masak. Nah, setelah itu pulp akan masuk ke tahap washing atau pencucian yang biasa kita sebut brown stock washing. Proses pencucian akan dilakukan secara berlawanan arah. Kemudian dilanjutkan dengan tahap oxygen delignification. Proses ini akan menurunkan kadar lignin dalam pulp sebelum proses bleaching. Bahan kimia aktif yang biasa digunakan dalam proses oxygen delignification adalah gas oksigen dan lidi putih seperti NaOH, Na2S, dan NaCO3. Setelah itu adalah tahap bleaching, di mana tahap bleaching merupakan tahap untuk meningkatkan kecerahan pulp dengan memisahkan atau melarutkan lignin. Proses bleaching ada dua, yaitu elemen chlorine free dan total chlorine free. Pulp yang telah di-bleaching kemudian masuk ke pulp mesin. Terdapat beberapa tahap pada pulp mesin, yaitu stop preparation yang meliputi screening dan cleaning. Kemudian dilanjutkan ke tahap wet end yang meliputi foaming and precision. Setelah itu dilanjutkan ke tahap dry end atau pengeringan lembaran pulp. Lalu pulp sheet akan dipotong, dijadikan bel, diikat, dan dibungkus. Pulp yang dihasilkan itu akan dipasarkan dan ada juga yang dikirim ke paper mesin untuk dijadikan kertas. Nah, untuk pulp yang dikirim ke pasaran itu nantinya bakal diolah lagi menjadi berbagai macam produk. Contohnya itu dissolving pulp. Proses pembuatan kertas dimulai dengan tahap chemical preparation seperti filler, starch, retention aid, biocide, dyes, brightener and sizing agent, dan defoamer. Kemudian masuk ke tahap stock preparation yang meliputi repulper, cleaning, screening, refining, proportioning, and blending.
Lalu dilanjutkan dengan tahap wet end operation yang meliputi forming section dan press section. Selanjutnya tahap dry end operation yang meliputi pengeringan lembaran kertas, calendaring, dan cutting. Setelah itu kertas akan digulung menjadi jumbo roll yang nantinya akan dipotong lagi menjadi roll yang lebih kecil atau yang disebut dengan rewinder. Pada proses ini, rewinder akan dipotong menjadi berbagai macam ukuran, seperti cut size paper, folio sheet, dan customer roll. Terus aku pernah dengar nih, katanya pulp yang dihasilkan itu ada yang diolah lagi menjadi pakaian. Itu gimana sih prosesnya bisa jadi seperti pakaian yang kita pakai sekarang ini? Nah, untuk pengolahan awalnya itu nanti pulp itu diubah lagi menjadi dissolving pulp. Oke, nah makin tertarik kan? Terus ikutin video kami sampai selesai. Berikut ini kita bahas kelanjutannya. Proses pembuatan dissolving pulp dan craft pulp itu hampir sama, yang membedakan hanya pada tahap pemasakan dan raw materialnya. Di mana tahap pemasakan dissolving pulp itu terdapat proses prehidrolisis dan netralisasi. Proses prehidrolisis merupakan tahap untuk mengurangi kandungan hemiselulosa pada pulp. Sebab target dari dissolving pulp itu hanya mengandung selulosa murni saja dengan tingkat kecerahan atau brightness yang tinggi, minimal 88% berdasarkan ISO. Proses netralisasi bertujuan untuk meningkatkan pH yang pada tahap hidrolisis itu bersifat asam, karena untuk tahap pemasakan dibutuhkan pH yang basah. Untuk raw material, dissolving pulp menggunakan serat panjang, sedangkan craft pulp menggunakan serat panjang dan serat pendek. Lembaran pulp akan masuk ke proses tipping untuk memutuskan ikatan antar molekul selulosa. Kemudian pulp akan dipres dan dicabik-cabik sehingga menghasilkan white crumb, lalu masuk ke tahap aging untuk mempertahankan viskositas. Setelah itu, masuk ke tahap sintetiation. Proses ini melibatkan treatment white crumb dengan CS2 untuk membentuk selulosa santan atau yellow crumb. Yellow crumb dilarutkan dengan NaOH untuk membentuk viskos. Barulah setelah itu dipintal dalam spinning bags atau bak asam sulfat. Setelah dinetralisasikan dalam bak asam sulfat, selulosa yang berasal dari viskos diregenerasi menjadi tow. Kemudian ditarik melalui unit peregangan atau drying 1 dan 2. Di antara kedua unit ini dilakukan pencucian tow untuk menghilangkan CS2. Serat tow dipotong menjadi ukuran yang lebih pendek atau yang bisa kita sebut dengan serat staple. Proses berikutnya, serat staple dibuat menjadi seperti wall or crimper. Pada tahap ini, viskos akan diberi warna sesuai dengan permintaan customer. Selanjutnya, viskos akan dipackaging dan siap dipasarkan. Lantas, apa sih produk yang dihasilkan dari dissolving pulp? Banyak sih produk dari dissolving pulp itu, dan salah satunya itu adalah benang. Benang? Iya, dissolving pulp termasuk ke mesin karbit untuk diubah menjadi silver chat, lalu masuk ke mesin tombing untuk diubah menjadi silver tom. Kemudian silver tom ini akan diubah menjadi roving bobbin di stick frame, lalu roving bobbin akan dipintal untuk menjadi benang di ring frame. Di proses ring frame ini ada pemberian antihan. Lalu proses selanjutnya itu adalah proses pemulungan benang atau winding. Setelah winding itu benang itu ada yang langsung di packing atau juga ada yang masuk ke proses dobbing maupun cleaning untuk diubah menjadi cone lalu di packing. I ain't worried about nothing, I ain't worried about nada. You're sitting pretty impatient, girl, I know you gotta put them in hours, baby, make it harder. You're sending pic after picture, girl, give me fire. You know I'm always on the night shift, and you can stand these nights alone. Yeah, you don't need work, but I gotta put in work,
work, work, work, work, work, work. I ain't gotta go to work, 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 work. Let your body do the work, 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 work. We can work from home, oh, oh. We can work from home, oh, oh. Let's put it in motion, girl, give me a promotion. Let's make it feel like a vacation. Turn a bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us, ain't no getting up early. You know I'm always on the night shift, and you can stand these nights alone. Yeah, you don't need no explanation, 'cause baby I'm the boss at home. I ain't gotta go to work, 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 but I gotta put in work, 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 work. I ain't gotta go to work, 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 work. Let your body do the work, 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 work. We can work from home. We can work from home. We can work from home. Yeah. We can work from home. Oh gitu ya, keren juga beneran menjadi tertarik aku mendengarnya. Setelah kupikir lagi, bahan baku dari kain itu benang kan? Iya benang, benang ini ada yang dirajut ataupun ditenun menjadi kain. Kain sendiri itu disebut fabric manufacture. Tahap pertama adalah tahap pemberian kanji pada benang. Lalu benang akan ditenun menjadi kain. Tahap berikutnya adalah tahap pencucian dan proses pemberian enzim. Pemberian enzim bertujuan untuk menghilangkan kanji. Kain selanjutnya akan dicuci. Agar tampilan kain menarik, dilakukanlah proses pewarnaan. Kain yang telah diberi warna kemudian dicuci kembali, dan di sini ada penambahan softener. Sekarang kita akan membahas mengenai salah satu jenis tekstil manufacture, yaitu fabric manufacture. Fabric manufacture terdiri dari kain woven atau anyaman dan non-woven. Manufaktur tekstil didasarkan pada perubahan serat menjadi benang, lalu dijadikan kain dan kemudian dijadikan tekstil. Nah, dari penjelasan tadi kita tahu bahwa serat itu adalah bahan baku tekstil. Lantas serat itu berasal dari mana? Penasaran kan? Yuk kita bahas. Tahu nggak sih, ternyata serat itu ada beberapa macam loh. Serat itu ada dua macam, yaitu serat alami dan serat buatan. Serat alami adalah serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat tumbuhan tersusun atas selulosa, hemiselulosa, lignin, ekstraktif, dan lain sebagainya.
Contoh dari serat tumbuhan sendiri adalah serat katun, serat flax, serat kenaf, serat kor, serat sisal, serat rami, serat bambu, dan lain sebagainya. Serat hewan adalah serat yang tersusun atas protein tertentu. Contohnya itu adalah serat sli atau serat sutra, serat wol, serat mohair, dan masih banyak lagi. Serat mineral merupakan serat yang berasal dari proses geologis. Contoh umum dari serat mineral ini adalah serat asbestos. Serat buatan atau sintetis adalah serat yang umumnya berasal dari bahan petrokimia. Tetapi ada juga serat sintetis yang dibuat dari selulosa, baik selulosa regenerasi maupun selulosa derivatif atau turunannya. Serat buatan atau man-made fiber artificial adalah serat yang berasal dari selulosa buatan, baik selulosa regenerasi maupun dari turunan selulosa. Contohnya seperti cupro atau bamboo yang berasal dari turunan selulosa, viskos rayon dari regenerasi selulosa, lyocell yang berasal dari pohon eukaliptus, alginik, modal, dan masih banyak lagi. Serat buatan atau man-made fiber sintetik terbagi atas serat sintetik organik dan sintetik anorganik. Serat organik dicirikan oleh suhu yang jelas dan ketergantungan waktu untuk kekakuan atau kekuatan serat. Contoh dari serat organik adalah akrilik, spandek, polietilen, dan lain-lain. Sedangkan serat anorganik yang sifatnya menyerap air, contohnya seperti Nomex dan Kevlar. Nah, tahu kan serat itu berasal dari mana? Lantas, bagaimana dengan kain woven dan non-woven? Yuk kita bahas. Produk tekstil manufaktur terbesar adalah fabric manufacture, baik woven maupun non-woven. Woven dan non-woven merupakan turunan produk selulosa dari dissolving pulp. Kain woven adalah jenis kain yang dianyam, seperti kain tenun dan kain rajut. Kain tenun ada 3 jenis, yaitu plain wave, twill wave, dan satin wave. Plain wave dikenal sebagai tenun belacu atau kucing. Tenun ini merupakan tenun yang paling sederhana dari semua jenis tenun. Tenun ini terdiri dari benang lungsin dan benang yang menjalin dalam pola yang lebih dari satu. Plain wave digunakan untuk struktur yang berkisar dari kanvas yang sangat berat dan kasar, yang terbuat dari benang tebal hingga yang paling ringan. Untuk twill wave atau yang sering disebut dengan tenun kepar merupakan desain kedua yang paling umum setelah tenun polos atau plain wave. Desain tenun kepar menyerupai tangga. Dalam tenun kepar, benang pakan akan melintasi 2 atau lebih benang lusi untuk menghasilkan pola diagonal. Kemudian di baris berikutnya, posisi garis benang pakan berpindah dari satu benang lungsi ke kanan atau ke kiri. Oleh sebab itu, jika dilihat pola silang kepar memiliki garis diagonal pada kain. Bila dibandingkan dengan plain wave, tenun silang kepar pada prinsipnya memiliki karakteristik yang lebih kuat karena melibatkan lebih banyak benang bila dibandingkan dengan plain wave. Untuk contoh dari tenun kepar yaitu kain denim, kain veterband, kain kasur, dan lain-lain. Lalu untuk satin wave, merupakan jenis tenun yang memiliki ciri khas berkilau dan lembut. Karena sedikitnya jumlah silangan pada satin menyebabkan benang berimpit satu sama lain. Pada tenunan satin, titik temu antara benang lusi dan pakan dibuat sedikit mungkin. Dan titik temu tersebut harus dihamburkan atau dibuka terus-menerus, sehingga seolah-olah hanya benang lusi saja yang mengapung di atas permukaan kain. Beberapa jenis kain yang ditenun dengan konstruksi silang satin, diantaranya yaitu kain satin, kain satinet, dan lain-lain. Kemudian untuk kain rajut adalah kain yang pembuatannya dengan cara menyilangkan 2 jajaran benang yang saling tegak lurus. Merajut hanya menggunakan sehelai benang saja, di mana barisan benang yang berbentuk lengkungan biasa digunakan sebagai kaitan antar benang. Merajut dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan tangan dan dengan menggunakan mesin. Beberapa contoh kain rajut yang dirajut dengan mesin yaitu kain jersey, berber, handuk, dan lain-lain.
Fabric sus nonwoven adalah bahan setrika yang tidak dianyam. Ia terbuat dari serat staple dan serat kontinu yang dijikan satu melalui perlakuan kimia, mekanik, panas ataupun pelarut. Fabric sus nonwoven memiliki sifat jatuh atau drap yang jelek, kurang kuat dan biasanya terlalu tebal untuk dijadikan pakaian. Contoh paling umum dari fabric sus nonwoven ini adalah kain felt, kain yang lembut dan kaya akan warna. Bahan nonwoven itu biasanya diaplikasikan untuk bahan yang sekali pakai saja, contohnya filter untuk teh celup, masker bedah, sarung tangan, baju isolasi, perban luka, handuk mandi atau wajah sekali pakai, geotekstil nonwoven, dan masih banyak lagi. Jadi guys, kita dapat menyimpulkan bahwa selulosa itu digunakan dalam pembuatan pulp dan disoping pulp. Untuk pembuatan pulp digunakan selulosa dan hemiselulosa, sedangkan disoping pulp hanya menggunakan selulosa murni saja. Selulosa mempunyai kekuatan pengikat yang sangat kuat sehingga cocok dalam pembuatan tisu. Nah, untuk fabric manufacture sendiri terdiri dari woven dan non-woven, yang merupakan turunan dari produk dissolving pulp. Jangan lupa like, Komen. dan subscribe. Terima kasih. Yeah. Yeah, faded off of that bottle, living like no tomorrow. I like you cause I'm lifted, and you like me cause I'm gifted. Putting down in the sauna, the Dolce and that Gabbana. Ain't it just like an angel? I thank the Lord that He made you. I see it in your eyes, passion you can't deny. God, we can live that life. I see it all. There we are, smoking on rose cigars, Hollywood Boulevard. I can see it all now. You could be bigger than your fantasies, standing right next to me. I see it all now. You're a star. I can see it all now. You look like you straight out of a movie, naked in the jacuzzi, stunting like you Madonna. The beautiful persona, energy go crazy. I might have your baby. I don't usually say this, I swear it's not cause I'm faded. I see it in your eyes, passion you can't deny. God, we can live that life. I see it all. There we are, smoking on rose cigars, Hollywood Boulevard.